Diaktifkan ya nak ya kameranya. Halo Raihan, Pita, Zeva, Awari, Mesya, Arlin. Ya. Diharap menggunakan seragam ya. Seragam hari ini batik, pakai batik. Kalau belum ada batik dari Al-Fajar, boleh pakai seragam batik sekolah asal. Raihan mungkin lagi ganti seragam batik ya? Halo Zeva. Ya. Zeva, Tita, Arlin. Ya. Dari 24 siswa yang hadir baru 13 siswa nih. Ditunggu sebentar lagi deh, 2 menit lagi. Halo Tita, Arlin. Udah aktifkan kameranya ya. Lagi pakai kerudungan, Miss. Oh iya. Oke. Sekarang jam 1 menit lagi deh, kita mulai saja. Ya. Nanti diaktifkan kameranya, nanti akan Miss buat laporan absensi hari ini. Akan di screenshot ya tampilan Zoom-nya. Miss absen dulu. Di sini yang sudah hadir ya. Asya. Yang di absen tolong dijawab. Asya? Hadir? Hadir, Miss. Ya. Jepa. Hadir, Suaranya nak? Hadir? Hadir, Miss. Hadir ya. Suara ya. Amda. Halo Amda. Amda belum hadir ya? Naila. Halo Naila. Apa kabar? Suaranya nak dijawab. Halo Naila. Halo Naila. Hadir. Hadir? Hadir. Hadir. Arlin. Hadir, Miss. Arlin mana ya Arlin ya? Ya hadir. Aurin. Hadir, Miss. Halo Aurin. Hadir. Hadir, Miss. Iyalah. Bebe. Belum hadir ya? Iyalah belum hadir. Assalamualaikum. Dilan. Waalaikumsalam Bayu. Sudah pakai seragam nak? Mana dilihat batiknya? Entar lu Miss, belum. Udah pakai belum? Belum. Dipakai dulu. Yang batik Bebe? hijau kan ya? Bebe belum hadir. Dilan. Iya betul. Bebe belum. Bebe Dilan belum hadir. Farel. Ini yang biasa hadirnya ini ya belakangan. Farhan juga belum ya? Halo Farhan. Hawari sudah hadir? Suaranya? Tes. Ya. Hadir ya. Malaysia? Mana ya Malaysia? Kameranya nak? Udah? Sebentar pakai kerudung dulu. Masih pakai kerudung, ya. Irfan belum hadir ya. Ezar juga belum hadir. Raihan, halo Raihan. Tadi Raihan sudah ada ya? Ada. Iya itu Raihan. Rafa sudah Hadir, hadir. Miss. Oke, Bayu udah. Miza belum hadir ya?
Miza belum. Salma? Halo Salma, tumben Salma belum hadir. Padahal udah nanya terus dari pagi. Salma, Silvi, Sisil. Mana Sisil? Belum ya? Tanis juga belum. Todi, mana Tanis? Oh iya itu Tanis. Todi. Tadi Todi sudah hadir. Hadir, Miss. Oh, iya. Ya, Miss. Pania sudah. Zaki sudah. Hadir, Miss. Oke. Sudah ada berapa berarti? 18 ya. 18 siswa yang hadir, masih kurang 26 berapa? 8 ya. Ya udah, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah tadi udah absen. Waduh, siapa itu yang sibuk banget? Satu mau tutup lagi. Betul nggak tutup? Ya. Udah tadi udah. Oke, selama pembelajaran saat Miss sedang memulai dan mempresentasikan, kalian bisa di mute dulu ya, dinonaktifkan suaranya, tapi kameranya tetap aktif. Kamera tetap aktif. Mukanya tetap ditampilin, suaranya tolong dinonaktifkan. Nanti diaktifkan kembali kalau ingin bertanya. Ya, biar lebih jelas nanti saat Miss presentasi. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Halo, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi, ya, dan melakukan kegiatan yang memang dibutuhkan saja. Oke. Ya. Oke, di pertemuan yang ketiga ini, ya, di pembelajaran ekonomi, kita akan melanjutkan materinya ya. Ya, sebentar Miss tampilkan. Miss share screen sebentar ya. Oke, di kalian sudah terlihat tampilan PPT-nya? Sudah masuk? Halo, teman-teman? Belum, Miss? Belum. Belum masuk? Belum. Belum ya? Bentar. Share screen-nya. Coba. Belum terlihat tampilan PPT-nya di sana. Belum ya? Belum. Belum. Di sana kelihatan lagi loading PPT atau nggak kelihatan lagi ada loading?
Loading, Miss. Lagi loading. Tapi kelihatan ada apa namanya proses lagi loading PPT ya. Udah ditunggu sebentar. Miss, BB katanya jaringannya lagi masalah, Miss. Siapa? BB. BB. Ya. Dicoba aja lagi gitu ya. Tolong kasih tahu BB-nya. Ya, Miss. Belum masuk juga. Bentar ya. Masih loading ya? Ya udah ditunggu, sambil menunggu kita mereview ya pertemuan terakhir. Ini sambil loading ya, karena masih loading untuk share screen-nya. Review sedikit mengenai materi sebelumnya di bab 2 ya. Nanti di bab 2 dan yang materi yang sekarang bab 3 itu masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Jadi dari bab 1, 2, 3 itu masih keterkaitan. Gitu. Di bab atau materi sebelumnya masih ingat tentang apa? Kan belum lama juga ya, kalian juga kan baru selesai ekonomi ini. Menyelesaikan materi di bab 2, masih ingat materinya apa? Tentang? Masalah ekonomi. Iya, betul sekali Tanis. Masalah ekonomi ya. Nah, nanti di bab 3 ini juga ada kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Pastinya. Masih loading. Oke, masalah ekonomi. Bentar. Sudah ada belum? Belum ya? Miss. Udah ada. Belum? Udah. Sudah? Oh ya. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi sudah kalian sudah mengunduh e-modulnya. E-modul, absensi di e-modul ya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini apa? Nanti kalian jangan lupa absensi di e-modul. Di status yang sudah. Kemudian e-modulnya juga. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertemuan di ketiga ini ya. Materinya adalah bentar. Ya. Materinya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, nanti untuk tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian nantinya dapat menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi, kemudian dapat menyajikan dari hasil analisa tersebut. Ya, jadi ini kalau dilihat dari kompetensi dasarnya tingkatannya sudah tinggi ya. Artinya kalian tidak hanya diminta untuk paham, mengerti dari materi ini, tapi bagaimana kalian dapat menganalisis dari studi kasus atau masalah yang ada.
kemudian dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kesehari-hari. Oke. Nah, dilihat di sini, terlihat ilustrasi gambar yang pertama. Apa yang kalian lihat dari gambaran tersebut? Kelihatan gambarnya? Ada gambar apa sih di sini? Ada Tanis, ada Zeva, ada siapa lagi nih satu? Fania atau Mija? Tanis. Lagi ngapain ini kelihatannya? Minum, jajan ya? Ya enggak? Coba deh dijawab. Ya? Kalian kelihatannya ini lagi apa nih? Minum. Cewek-cewek. Lagi jajan di sekolah pakai seragam sekolah. Lalu apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Coba kalian jawab pertanyaan berikut. Ya. Nah, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Ya, terlihat sedang makan ya, jajan ya. Nah, terus apa hubungannya sama kegiatan ekonomi ini? Memang ada hubungannya? Emang kalau makan itu bagian dari kegiatan ekonomi? Ya enggak? Ada yang mau coba jawab? Jadi, kenapa dia masuk ke salah satu kegiatan ekonomi kalau makan? Konsumsi. Iya, betul sekali, konsumsi. Siapa yang jawab tadi? Oh, Arlin. Auren, Arlin, Naila. Miss nggak bisa lihat semuanya nih, lagi nggak nge-scroll. Siapa tadi yang jawab? Akunya siapa nih? Saya Miss Arlin. Arlin sama Salma. Iya, halo Salma. Ya betul ya, konsumsi. Konsumsi bagian dari kegiatan ekonomi. Apakah kegiatan ekonomi hanya konsumsi saja? Nah, kalau kegiatannya namanya konsumsi, terus apa hubungannya sama di sini? Kan ada judulnya peran pelaku. Nah, tadi kegiatannya konsumsi, berarti si pelaku ekonominya disebut sebagai konsumen. Ya, kegiatannya konsumsi, pelakunya namanya konsumen. Di sini tujuan pembelajarannya tadi diharapkan ya dapat menganalisis, kemudian menyajikan hasil analisanya. Ya, kegiatan ekonomi tadi salah satunya ada konsumsi. Ya, kemudian nanti subbab materi ini ruang lingkupnya mengenai pembahasan kegiatan ekonomi yang salah satu tadi disebutkan adalah konsumsi. Kemudian pelaku ekonominya adalah pihaknya ya, subjeknya atau orangnya. Nah, berikutnya. Nah, apa sih kegiatan ekonomi tadi? Konsumsi saja? Tidak ya, justru konsumsi adalah bagian akhir ya, sebelum adanya barang atau jasa yang akan digunakan oleh si konsumen, pastinya melalui tahapan ini. Ini adalah siklus atau prosesnya. Ya, baiknya sih pahaminya dari tahapan awal yang dikenal dengan produksi. Kemudian berikutnya ada mendistribusikan, konsumsi. Sebenarnya ini adalah materi basic sih, kalian pasti sudah paham ya. Masyarakat awam pun paham untuk penggolongan dari kegiatan ekonomi ini. Oke, berikutnya apa sih produksi itu? Salma mau jawab? Produksi apa sih? Salma tahu arti dari produksi itu apa? Yo, yang kalian tahu? Apa? Enggak, Miss, enggak tahu. Salma tahu arti produksi? Apa? Enggak tahu, Miss. Nggak tahu. Produksi. Pernah dengar istilah itu tapi? Istilah itu pernah dengar? Produksi barang. Kira-kira apa sih? Produksi itu berupa apa sih? Kegiatan membuat barang. Iya, betul sekali Arlin. Ya, simpelnya, singkatnya kegiatan membuat barang atau menciptakan barang. Ya, kalau berupa barang ataupun jasa. Ya, nah di sini untuk penjabarannya yang menciptakan, membuat barang ataupun menambah nilai guna dari suatu barang maupun jasa. Maksudnya menambah nilai guna? Ya misalnya apa? Kayu ya, hasil hutan. Hasil hutan kalau di hutan ya nggak bisa berguna buat masyarakat. Maka dari itu bagaimana caranya biar bermanfaat buat masyarakat? Ya adanya pengolahan atau proses produksi. Kemudian apa saja ruang lingkup yang di dalam produksi ini? Ya, itu atau yang dikenal istilah
produksi, faktor-faktor produksi. Kalian sambil membuat catatan kecil boleh ya. Nah, di sini faktor-faktor produksi, indikator produksi itu bisa dilihat dari yang biasa kita kenal SDA, sumber daya alam, ini faktor produksi alam. SDM, sumber daya manusia. SDM lagi, atau pakainya SDD, ini biar gampang apal, SDA, SDM, tenaga kerja manusia, SDD, dana atau modal, dan SDK, keahlian atau skill. Ya, ini mudah ya kalian pahami ya. Kalau alam berarti yang disediakan oleh alam, misalnya bahan baku, bahan bakunya apa, kemudian apalagi lahan yang disediakan. Kalau tenaga kerja secara fisik ya, tenaga kerjanya, sumber daya manusianya untuk orang-orangnya ya. Kemudian modal itu dana yang bersifat keuangan. Modal tidak hanya bersifat keuangan sih. Ya ada yang modal abstrak, ada modal konkret kayak gitu. Kalau konkret berarti yang berwujud nyata. Abstrak misalnya apa? Nama baik perusahaan itu juga menjadi modal. Kemudian skill, keahlian. Keahliannya bagaimana? Ya, berarti dilihat dari keterampilan si individu tersebut dalam menghasilkan barang atau jasa. Oke, berikutnya mengenai teori perilaku produsen. Ya, sebenarnya ini di modul ataupun materinya sebenarnya banyak, tapi disinggung dari awal bahwa nanti di sini hanya beberapa materi yang diulas lebih dalam dan juga ada materi yang hanya sekilas aja. Kenapa? Karena nanti Miss lebih menitik beratkan materi-materi yang sering muncul di UN ya, walaupun mungkin sekarang kita tidak ada UN ya, tapi untuk tolak ukur penyusunan soal yang baik ya dengan UN. Untuk tingkatan SMA ya lihatnya UN. Nah, materi yang ditampilkan ini ada juga materi yang nggak muncul di UN, jarang, tapi sering munculnya di SNM atau SBM. Jadi kalau yang materi-materi di SNM, SBM, misalnya mengenalkan secara sekilas-sekilas aja ya. Tuh, ya seperti ini. Ya yang ini yang di UN jarang muncul, tapi di SBM nih sering. Ya, setidaknya kalian pernah mendengar ya materi ini, tapi di tingkatan SMA tidak begitu kita ulas sekali. Dua, ada produksi jangka pendek dan jangka panjang. Ini mudahnya untuk melihat atau membedakannya. Jangka pendek berarti kurun waktu yang lebih singkat ya, kurang lebih setahun. Biasanya si produsen perusahaan apa yang difikirkan atau apa yang perlu disiapkan. Perlu menyiapkan ada namanya input itu masukan. Masukan yang bersifat tetap maupun masukan yang bersifat variabel. Variabel itu melihat dari seberapa banyak jumlah barang yang diproduksi atau Q-nya. Sebenarnya biaya tetap, biaya variabel pernah kita singgung ya di pelajaran TKWU ya. Jadi istilah ini setidaknya kalian sudah pernah mendengar. Kemudian ada produksi jangka panjang. Jangka panjang itu lebih menitik beratkan pada produksi variabelnya. Seberapa banyak jumlah barang yang akan diproduksinya. Lebih konsennya ke sini ya. Oke, ini nanti fokusnya sebenarnya ke SNM kalau yang perilaku produsen. Oke, berikutnya mengenai konsep biaya produksi juga jarang muncul di UN nih. Tapi kalian harus setidaknya pernah tahu ya, ada di kelas 10 ini SNM biasanya. Biaya total pernah juga nih disinggung kita waktu menyusun proposal ya, biaya produksi. Seluruh total dari biaya produksi, total cost, terdiri dari fixed, F itu fixed cost, dan variable cost. Fixed berarti biaya tetap. Variable berarti biaya yang mengikuti seberapa banyak jumlah unit yang akan diproduksi. Ya, jadi kalau fixed cost itu tidak mengikuti seberapa banyak jumlah barang yang diproduksi, tapi kalau variable cost itu mengikuti Q-nya. Ya, ini ada rumusannya. Ini rumusannya. Bentar ya.
Ini rumusannya. Untuk rumusannya, nanti kalian tinggal hafalkan rumusannya ini, tinggal diterapkan saja kepada soal yang diketahui. Ya, nanti bisa dibaca kembali. Di sini ada biaya tetap, variabel, total, average. Average itu rata-rata ya. Marginal itu biaya tambahan. Karena memproduksi satu unit barang tertentu. Ya, ini untuk sekedar kalian pernah mengetahui materi ini. Berikutnya, ini juga sama, SNM lebih sering munculnya. Total revenue. Total revenue, total pemasukan ya. Jadi misalnya produsen atau penjual mendapatkan penghasilan seberapa banyak, lihat dari perkalian dari harga, satuan harganya berapa dikalikan Q-nya, jumlah barang yang diproduksinya berapa atau yang dijual. Harga satuannya misalnya 10.000, yang dijualnya 50.000, jadi berapa dikalikan total penghasilannya. Gitu. Ini rata-rata berarti rumusnya membagikan dengan Q-nya. Ya, total misalnya dapatnya 50 juta. Ini total revenue ya, 50 juta, satuannya berapa barang yang diproduksinya jumlahnya. Oke, kalau untuk materi yang sekedar kalian tahu, Miss hanya menyinggung sekilas-sekilas aja ya. Karena nanti ada yang lebih penting dari yang tadi untuk tingkatan kelas 10. Kemudian mengenai proses distribusi. Apa sih distribusi? Miss, punten, Miss. Ya, Zaki. Saya izin kamar mandi ya, Miss. Oke, boleh. Kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai atau konsumen. Iya, betul, Salma. Ya, berarti di sini menyalurkan agar barang tersebut sampai ke tangan konsumen, atau pihaknya disebut sebagai apa? Kan prosesnya, kegiatannya distribusi. Pihaknya berarti distributor. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimana mendistribusikan barang? Lihat dari faktor kondisi pasar, jaraknya ya bisa dilihat, jarak dari sumber daya, faktor produksi, kemudian lihat dari kondisi barang, kemudian barangkali kebijakan perusahaannya juga, dan kebiasaan dari pembeli. Tuh. Mata rantai, sebenarnya dari tingkatan SD, SMP kalian juga pernah mengetahui materi ini ya, maksudnya mata rantai itu adalah siklus atau proses ya, dari tahapan penyaluran barang. Ada yang disebut distribusi langsung. Langsung itu berarti dari produsen atau perusahaan langsung nyampe nih ke konsumen atau ke kita masyarakat. Itu namanya langsung, tanpa melalui pihak ketiga atau orang lain. Biasanya apa nih? Misalnya petani ya. Petani ini, karena kan ini biasanya barang-barang yang bersifat tidak tahan lama. Ya, ini harus disampaikan langsung. Ada yang semi langsung nih. Ya, bisa melalui ada pihak ketiga yang disebut pengecer, pedagang besar, wholesaler, agen. Pernah tahu dengar istilah agen? Zaki masih izin ya. Agen apa sih? Menjual barang dalam jumlah banyak, di mana kalau jual banyak itu harganya akan lebih murah daripada harga eceran ya. Nah, ini juga seperti ini sih kalian, yang penting tahu materinya. Nah, jarang juga sih muncul di UN. Nah, tujuan konsumsi apa sih? Ada yang tahu tujuan konsumsi? Kalian konsumsi itu apakah hanya berkaitan dengan memakan, atau yang berkaitan dengan makanan aja? Halo, teman-teman. Ada yang mau coba jawab? Emang kalau konsumsi itu yang berkaitan sama makan aja? Naila barangkali? Zeva? Konsumsi sebenarnya punya arti luas ya, tidak hanya berkaitan dengan makan aja. Konsumsi itu yang biasa dipakai. Misalnya konsumsinya anak sekolah apa sih?
kayak seragam, buku yang biasa digunakan atau dipakai, ya, dipakai menghabiskan nilai guna suatu barang. Kemudian nah, konsumsi punya tujuan tadi apa? Memenuhi kelangsungan hidup, ya biar enggak dia tetap hidup ya, nggak mati. Kemudian apalagi kepuasan optimal, karena manusia kan punya sifat hawa nafsu ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga misalnya keinginan, kepuasan. Kepuasan itu kadang tidak bisa diukur dengan uang, ya. Hanya bisa dilihat berdasarkan kesukaan seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan poin-poinnya lagi yang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Paling utama apa sih? Ya pendapatan, uang yang dimiliki ya. Kalau uang yang dimilikinya banyak, otomatis ini berbanding lurus atau searah ya. Pendapatan makin besar, konsumsi makin besar. Ataupun kepuasan pun jadi semakin terpenuhi. Jadi optimum atau maksimal kepuasannya. Bisa dilihat dari harga barang. Kamu kalau mau beli barang, ya pasti lihat harganya dulu. Ya, kalau di prinsip ekonomi biasanya lihat harga dulu, baru kedua kualitas. Tapi tergantung dari si individu itu sendiri. Kemudian kebiasaan konsumen, harga barang substitusi. Masih ingat di materi bab 1 substitusi itu apa? Pengganti ya. Substitusi pengganti. Kemudian ada adat istiadat. Ini tiap daerah beda-beda, otomatis barang yang dibutuhkan untuk kegiatannya juga beda-beda. Nah, untuk materi ini pun di tingkatan kelas 10 lebih seringnya munculnya di SBM ya, jarang di UN yang kayak gini, teori-teori kayak gini. Tapi kalian perlu tahu ya. Nah, teori perilaku konsumen ada Hukum Gosen. Gosen ini adalah tokohnya ya yang mencetuskan atau mengeluarkan teori tersebut. Nama tokohnya di sini adalah si Mr. Gosen ini. Ada Hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Nanti kalian bisa baca kembali. Mudahnya untuk membedakannya di tingkatan yang ini. Bentar ya. Nah, ini tabel Miss sudah buatkan tabel perbandingannya. Ya, mudahnya untuk membedakannya. Kalau kardinal itu diukur dengan satuan numerik. Bisa diukur nih dengan satuan angka. Kalau kepuasan individu untuk mengkonsumsi barang. Ini kan teori perilaku konsumen ya. Kalau ordinal itu untuk mengkonsumsi barang itu tidak bisa diukur dengan satu satuan. Terus ukurnya pakai apa? Ukurnya dia lebih ke subjektif. Suka atau tidaknya. Seperti itu. Kepuasannya. Jadi dibuatkannya skala preferensi, prefer, kamu lebih memilih barang A daripada barang B. Bukannya sama sekali menolak ya, misalnya seperti itu. Karena manusia kan sebenarnya kepuasannya beragam, keinginannya beragam. Jadi membuat tingkatan prefer aja. Ya, ini nanti dibaca kembali. Oke. Pelaku, nah mulai dari sini nih yang sering muncul di UN. Untuk yang sering muncul di UN, Miss akan lebih detail ya membahasnya ya. Pelaku ekonomi, di sini sudah terlihat ya dari skemanya ada 4 pelaku. RTK konsumen, RTP produsen si perusahaan. Kalau konsumen kita ya masyarakat, produsen itu perusahaan. Kemudian RTG government atau pemerintah. RTLN luar negeri. Iya betul. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi berarti pelaku ekonomi ada 4. RTK, RTP, RTN, negara, dan RTLN. Mudah kan untuk hafalnya, pahaminnya? Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa menyebutkan pelaku-pelakunya siapa aja, kita menjabarkan perannya. Perannya apa saja sih? Yang pertama, RTK, konsumen, perannya.
Ya, perannya apa saja? Ya jelas mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi itu berarti menghabiskan nilai guna barang jasa. Selain mengkonsumsi apa? Dia juga yang menyediakan faktor produksi. Faktor produksi, tadi kan sudah kita singgung ya di awal. Faktor produksi itu input-input yang SDA, SDM, SDD dana, dan SDK keahlian. Itu ya yang disebut faktor produksi. Maksudnya menyediakan tuh apa? Maksudnya menyediakan berarti yang menjual atau yang punya. Yang punya faktor-faktor produksi siapa? Ya, kita, masyarakat, RTK. Oke, jadi kita yang punya, iya. Kita yang punya, kita jual ke perusahaan. Contohnya apa? Misalnya tadi SDM. Beli cas ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Yang tadi ya, faktor produksi. Faktor produksi yang punya tuh kita, masyarakat. Atau kita yang menjual ke siapa? Ke perusahaan. Contohnya faktor produksi apa? Sumber daya manusia, tenaga kerja. Kan orang-orang, masyarakat itu bekerja kan? Ke siapa? Bekerjanya ke perusahaan. Seperti itu satu contohnya ya. Terus apalagi? Misalnya petani. Petaninya masyarakat, jual hasil produksi, hasil panennya ke siapa? Ke perusahaan. Berarti kita yang punya. Yang punya faktor produksi adalah kita. Selain itu kita juga bayar pajak ya ke pemerintah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan. RTP kebalikannya, ini sebenarnya lawan-lawannya aja. Kan ini saling take and give ya. Tadi RTK give memberikan apa atau menjual apa. Nah, nanti si RTP yang membeli atau menggunakan faktor produksi. RTP tadi memproduksi barang, ini juga membayar pajak. Nah, RTP, RTK sudah sekarang rumah tangga negara, government, pemerintah tuh ngapain sih? Udah yang paling pasti sebagai regulator atau yang menentukan kebijakan regulasi. Ya, undang-undangnya seperti apa, dan yang menerima pajak. Bukan cuma menerima, maksudnya udah menerima pajak, uang dari rakyat terus nggak ngapa-ngapain. Tidak ya, justru uang yang diterima negara nanti akan direalisasikan untuk fasilitas umum atau pembangunan. Terus masyarakat luar negeri yang berkaitan dengan ekspor impor. Nah, yang dikenal bagannya di sini ada 3 berarti ya. Nah, ini yang sering muncul di UN. Nis tekankan yang ini yang sering muncul di UN. Biasanya UN ya kalian sebenarnya tidak ada ya, cuma yang sering-sering muncul di soal-soal yang berkaitan materi ini adalah ini ya. Oke. Karena ini materi yang mengenai diagram alur ini lebih menjawab ke tentang tujuan pembelajaran yang tadi, bagaimana menganalisis peran. Tadi kan peran dari pelaku ekonomi yang ada 4. Nah, di sini ada 3 jenis bagan atau diagram, yaitu diagram alur 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. 2, 3, 4 lihatnya dari mana? Lihat dari seberapa banyak pelaku ekonomi yang terlibat. Kalau 2 sektor berarti RTK dan RTP saja. Kita masyarakat selaku konsumen dan si produsen perusahaan. Ini cara bacanya gimana? Lihat aja arah panahnya. Lihat arah panahnya ya. Oh, sebelum lihat arah panah di sini ada istilah input dan output. Input itu pasar apa yang jual beli? Faktor-faktor produksi. Input berarti inputannya. Kamu bayangkan kamu kalau mau memproduksi barang butuh apa aja sih? Bahan baku, uang, modal ya. Orang yang mengerjakannya, skill yang tadi yang faktor produksi. Ingat ya, faktor produksi ini pasti kepake mulu sampai kalian kuliah. Faktor produksi, SDA, SDM, SDD, SDK, itu namanya pasar input. Pasar output, tadi yang masukan tadi kan diolah ya, ada produksi. Kemudian output itu yang keluarannya, hasilnya berupa apa? Yang tadi udah diolah, hasilnya pastinya bisa berupa barang maupun jasa. Bagaimana cara membacanya? Lihat arah panahnya. Oke, yang pertama kita lihat pasar input. Coba Miss tanya, pasar input punyanya siapa? Atau yang menyediakan, yang menjual pasar input siapa sih? Faktor produksi yang menyediakan faktor produksi siapa tadi? Kita Produsen atau konsumen? konsumen. Produsen.
Konsumen. Input faktor produksi yang punya kita jual ke perusahaan. Perusahaan yang mengolah inputan tadi menjadi output. Paham di sini? Yang paling penting di memahami diagram ini adalah ini, istilah input dan output, jangan sampai ketukar. Paham ya? Nah, di sini karena yang menyediakan atau yang punya atau yang jual faktor produksi konsumen, berarti arahnya dari sini lihatnya ya. Nih, bacanya gini, rumah tangga konsumen menyediakan kan mengeluarkan ya, mengeluarkan atau menyediakan atau menjual faktor produksi kepada RTP perusahaan. Habis dijual sama RTP diolahlah inputan tadi. Habis diolah kemudian, bentar, berapa menit lagi kita? Habis diolah kemudian dijual. Ini arah panah dari produsen ke arah luar ya, ya kan? Nih ke arah mana? Barang jasa nih, jadi bacanya barang jasa dari produsen dikeluarkan atau dijual ke siapa? Ke konsumen. Arah masuknya ke konsumen. Ya, arah masuk ke konsumen berarti konsumen telah membeli. Jadi ini take and give. Dapat apa atau kamu memberikan apa, kamu dapat apa. Nah, yang tadi sudah dijual, pasar outputnya di sini ada uang. Contoh cara bacanya gini. Rumah tangga konsumen mengeluarkan sejumlah uang atas barang yang telah dibeli, barang jasa yang telah dibeli kepada rumah tangga produsen. Ini kan arah masuk ya ke sini, artinya atau kalimatnya bisa digantikan juga menjadi rumah tangga produsen menerima imbalan berupa uang atau imbalan balas jasa berupa uang atas penjualan barang jasa yang tadi yang telah dijual kepada konsumen. Kayak gitu ya? Paham ya? Nah, nanti sambil dibaca kembali bukunya ya. 2 sektor, 3 sektor bedanya tambah yang tadi 2 pelaku ekonomi RTP sama RTK-nya ditambah sama ini satunya, pemerintah. Pemerintah sebagai apa? Tadi regulasi. Ya. Pemerintah menerima pajak, ya, menerima dari kedua belah pihak, konsumen maupun produsen, masyarakat dan perusahaan. Tapi dari situ nanti pemerintah memberikan fasilitas, ya, maupun pembelanjaan negara berupa subsidi dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang 4 sektor tinggal ditambah. Tambah apa? Yang tadi yang udah ada RTK, RTP, pemerintah ditambah sama luar negeri. Luar negeri itu apa? Berarti berkaitan sama ekspor impor. Ekspor dan impor barang maupun jasa. Nah, ini materi-materi ini yang diagram alur kalian pahami kembali lebih melihat skemanya, kemudian rincian penjelasannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya untuk membaca arah panahnya. Sebenarnya kuncinya adalah kalian pahami terlebih dahulu bedanya input sama output. Kalau input sama outputnya udah paham, pasti arah panah mah tinggal lihat ya. Kalau dia arahnya keluar berarti menyediakan atau menjual. Kalau arah panahnya masuk nih kayak gini menerima ya atau membeli kayak gitu. Output itu yang udah jadi yaitu berupa barang jasa yang biasa dijual di masyarakat. Kalau input adalah bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Enggak cuma bahan, pokoknya sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mengolah barang menjadi barang jadi. Oke. Itu saja untuk materi pembahasan penjelasannya. Ya. Tadi penekanannya di sini kalian lebih pahami mengenai yang tadi materi-materi yang di akhiran seperti diagram alur. Kemudian akan jelaskan untuk penugasannya. Penugasannya cukup 1, tapi mendapat 2 nilai. Ini berdasarkan kompetensi dasar tadi kan pertama menganalisis peran. Kemudian setelah menganalisis kalian diminta menyajikan. Jadi kalian bikin 1 tapi jadi 2 tugas. Ya. Pertama, nanti kalian lihat di sini, simak tayangan video berikut.
Kebetulan tadinya Miss mau tampilkan nih videonya sekalian kita lihat bareng-bareng, tapi kalian bisa lihat sendiri nanti dari modul, tinggal diklik aja linknya. Karena berhubung waktunya juga yang singkat, jadi kita tidak bisa lihat bersama ini ya videonya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya video tentang inspirasi, ya, video inspirasi dari seorang masyarakat biasa yang akhirnya menjadi miliarder muda yang sukses, yang sekarang lagi booming ya, yang datangnya dari negara India. Nih ya, kalau memang waktunya cukup ya barangkali nanti di sini sebenarnya durasi videonya cuma 4 menit sih di situ. Ya nanti kalian coba buka sendiri ya teman-teman. Ya, coba penasaran sama lihat ini, jangan mentang-mentang lagi nggak dilihat bareng-bareng kalian nggak buka, nanti coba buka. Karena ini lumayan kalau buka di sini kan buka YouTube dulu, loading dan lain-lain. Pokoknya intinya di sini tentang video yang menginspirasi. Terus apa hubungannya sama materi ini? Sebenarnya ini hanya pembuka aja. Materinya tugas yang dibuat tidak ada kaitannya dengan video ya, tapi bagaimana cara kalian mencari inspirasinya seperti apa ya yang menginspirasi. Rincian tugasnya, pertama kalian bisa mengamati sekitar ya, kemudian diskusi sama keluarga boleh. Ini sebenarnya kelompok sih, bisa kelompok tapi individu juga boleh karena ini kita masih di masa pandemi ya, tidak memungkinkan. Kalian bisa diskusi dengan mama papa, kan berita sekarang lagi apa-apa ya berkaitan sama perkembangan dari COVID-19 ini. Kemudian apa sih hubungannya sama materi ini? Kalian lihat masalah apa yang dihadapi yang berkaitan sama kebutuhan. Sekarang masyarakat lagi butuh apa sih? Lagi butuh apa? Kebanyakan yang sering digunakan berarti bagaimana cara kalian mencari peluang, kesempatan yang ada untuk memproduksi barang. Jadi kalian bermanfaat buat masyarakat. Kan ini berkaitan sama peran pelaku ekonomi. Berarti kalian diminta untuk memerankan sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Ya, sebenarnya dibikin simpel, nggak usah bayangin susah. Ini nanti kalian cuma diminta untuk bikin proposal sederhana. Kita pernah bahas di PKWU loh. Ya, nanti formatnya ada kok di sini Miss kasih. Nanti kalian buka add modulnya ya. Nah, nanti diminta nih indikatornya apa, barang apa kira-kira, boleh modifikasi sama yang ada. Orang udah pernah bikin, boleh. Terus mau bikin yang baru, yang fresh, yang apa yang paling-paling baru banget nama kamu itu lebih oke. Kamu bisa jadi sebagai inovator. Kemudian kamu uraikan proses produksinya. Ini nggak jauh beda sama yang waktu PKWU ya, cuma beda tema. Proses produksi, sumber daya, perkiraan biaya produksi. Target pasarnya siapa? Masyarakat. Anak kecil, misalnya orang tua atau bagaimana, laki-laki atau perempuan itu nanti dikondisikan dengan barang. Tidak harus berupa produk, tidak berwujud nggak apa-apa. Misalnya jasa boleh. Ya misalnya sekarang lagi booming tentang online, memudahkan orang ya, karena nggak bisa kemana-mana. Sekarang kan udah banyak tuh ya pengiriman barang dan lain-lain. Nah kemudian kamu bikin materinya dalam bentuk proposal yang disediakan. Ada proposal cuma 2 halaman aja, ya, cover sama isi. Tapi isinya tolong dijabarkan, bukan cuma singkat. Dijabarkan, namanya juga menganalisis. Analisis itu kalian menguraikan, berargumentasi tapi sesuai dengan kaidah atau literasi dari teori yang ada. Kemudian kamu boleh pakai aplikasi PPT, mau pakai Word yang Miss sediakan nggak apa-apa. Tapi yang penting indikator yang diminta ini nih yang ditanya-tanya, target ya, barang apa, cara produksi ini harus masuk. Setelah bikin, jadi itu nilai pengetahuannya adalah hasil. Halo teman-teman, masih ada kan? Setelah itu hasil proposal itu hasil proposalnya buat nilai pengetahuan ya. Terus kamu, halo? Iya, Miss. Oh iya, Miss takutnya ditinggal ya. Itu hasil proposalnya, kamu video presentasiin.
habis hasil proposal yang dibikin kayak yang waktu PKWU, tapi ditambah satu lagi video presentasi, karena kan nanti di KD4 ini diminta menyajikan hasil analisis. Kamu bisa analisis proposal, kamu tampilin video presentasi. Mau kalau kamu bingung pakai aplikasi ya boleh, ya kayak Salma waktu itu ya, minta videoin orang, kamu tampilin, tapi tampilin di laptop lah tampilan IPPT atau proposalnya. Atau sebenarnya gampang loh pakai aplikasi, karena ini kan kalian diminta unsur seni teknologi, kalian biasa kan sekarang apa-apa gadget ya. Pakai yang HP-nya punya aplikasi rekam layar, boleh tuh. Aplikasi rekam layar. Rekam layar seperti apa? Ya Mobizen. Apa sih lagi tuh ya? InShoot barangkali ada ya yang HP kalian kan udah pada keren tuh. Nah, di situ dibikin. PPT-nya atau proposalnya tampilin, kalian ngomong aja. Nggak apa-apa mukanya nggak masuk. Kalau mau mukanya lebih masuk lagi nggak apa-apa. Itu nilai plus buat kalian. Dikreasikan. Oke? Gitu saja ya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Miss akhiri? Ya. Nanti kita bisa diskusi lagi melanjutkan di Edmodo ya. Terkait materi ataupun penugasan yang misalnya belum paham. Gimana? Sebelum Miss akhiri ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya 1 tapi dibikin 2 jadi 2 nilai. Yang dikirim di Edmodo berarti proposalnya sama videonya. Videonya kalian upload dulu di YouTube karena kalau masukin videonya berat ya. Upload di YouTube, copy linknya aja. Jadi yang dimasukin ke Edmodo linknya aja. Copy pastean linknya aja. Nanti kan Miss klik tinggal ngelink. Biar kalian nanti viral juga tuh di YouTube. Ya, anak-anak Al-Fajar ini kelas 10 IPS kreatif banget deh gitu ya. Ya, gimana Zaki? Amda? Bayu? Ada yang mau ditanyakan sebelum Miss akhiri? Ini cukup kok 1 minggu ya. Karena proposalnya enggak yang ribet. Nah, Miss kan udah kasih formatnya juga. Sekarang jam berapa? Udah jam 9 belum? Udah jam 19, Miss. Udah jam 19. Oke. Sebelum Miss akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya? Enggak, Teman-teman? Merasa kesulitan dari ini? Tugas 1 ini sudah meliputi atau menjawab poin tujuan pembelajaran atau KD-nya. Karena tentang menganalisis dan menyajikan hasil analisa. Kalian diminta untuk kreatif lah ya. Gitu. Kayak waktu yang bikin PKWU, waktu itu ada apa sih yang berkaitan sama produk yang ini? Misalnya masker. Orang kan kadang lupa naruh hilang di mana atau bagaimana. Pasti itu butuh banget sama masker ya kan. Itu satu contoh. Ya, boleh dipakai tapi dimodif ya. Kalian kan diminta untuk kreatif. Dimodif misalnya masker yang ada apanya. Barangkali tutup bukanya ya. Kalau yang itu yang bisa buat sambil makan. Atau maskernya ada muka kalian, foto kalian atau apa. Atau masker yang bisa apa gitu. Ya, terserah. Itu contoh masker, maksudnya jangan semuanya masker juga. Ada produk lain apa sih? Hand sanitizer, barangkali kalian paham cara yang ramah lingkungan tuh kayak apa. Apalagi sih barang-barang yang sekarang banyak dibutuhkan. Nggak cuma barang ya, jasa juga. Jasa misalnya pengiriman barang, orang kan di rumah terus. Sekarang ojol mahal nih, barangkali kalian sebagai inovator mau pakai cara apa yang lebih murah, mudah, dan cepat.